Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang enzim link immunosorbent assay atau yang sering kita sebut ELISA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anindita Oktaviani dan ketiga teman saya ada Sri Wahyuni, Ilham Reja Purnama, dan Gina Sri Rahayu. Sebelum kami menjelaskan tentang apa itu ELISA, mohon dukungannya untuk like dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu ELISA. ELISA atau enzim link immunosorbent assay diperkenalkan pada tahun 1971 oleh Peter Parlement dan Eva Engvall untuk menganalisis adanya interaksi antigen dengan antibodi di dalam suatu sampel dengan menggunakan enzim sebagai pelapor. Mereka menggunakan teknik ELISA ini dalam bidang imunologi atau ELISA konvensional untuk menganalisis interaksi antara antigen dan antibodi di dalam suatu sampel, di mana interaksi tersebut ditandai dengan menggunakan suatu enzim yang berfungsi sebagai pelapor. ELISA adalah suatu teknik biokimia yang terutama digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi kehadiran antibodi atau antigen dalam suatu sampel. ELISA telah digunakan sebagai alat diagnostik dalam bidang medis, patologi tumbuhan, dan juga berbagai bidang industri. Penggunaan ELISA melibatkan setidaknya satu antibodi dengan spesifitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode imun lainnya. Dalam pengertian sederhana, sejumlah antigen yang tidak dikenal ditempelkan pada suatu permukaan. Kemudian antibodi spesifik dicucikan pada permukaan tersebut sehingga akan berikatan dengan antigennya. Antibodi ini terikat dengan suatu enzim dan pada tahap terakhir ditambahkan substansi yang dapat diubah oleh enzim menjadi sinyal yang dapat dideteksi. Selanjutnya yaitu ada konsep dasar ELISA. Menurut Justini, teknik ELISA didasarkan pada reaksi spesifik antara antigen dengan antibodi yang memiliki sensitivitas dan spesifitas tinggi dengan menggunakan enzim sebagai indikator. Prinsip dasar ELISA adalah analisis interaksi antara antigen dan antibodi dengan menggunakan enzim sebagai penanda reaksi. Karena ELISA adalah teknik yang menggabungkan spesifitas antibodi dengan uji sensitivitas enzim secara sederhana, dengan menggunakan antibodi atau antigen yang digabungkan ke suatu enzim yang mudah diuji. ELISA memberikan pengukuran antigen atau antibodi yang baik secara relatif maupun kuantitatif. ELISA dapat digunakan untuk mendeteksi antigen yang dikenal oleh antibodi atau dapat digunakan untuk menguji antibodi yang mengenali antigen. Cara kerja ELISA, sampel dengan jumlah antigen yang tidak diketahui dimobilisasi pada penyangga padat platelet protein, baik secara non-spesifik melalui adsorpsi permukaan atau secara spesifik dengan menggunakan antibodi khusus yang bernama ELISA sandwich. Setelah antigen dimobilisasi, antibodi pendeteksi ditambahkan membentuk kompleks dengan antigen dari bagian inkubasi antibodi sel, mirip dengan Western blot. Di antara setiap langkah, plat biasanya dicuci dengan larutan deterjen ringan untuk menghilangkan protein antibodi yang tidak terkait. Berikut adalah cara-cara ELISA yang A ada dimulai dengan proses coating antiagen atau antibodi dimobilisasi dalam 96-well polystyrene, lalu dilanjutkan dengan proses blocking di mana bagian yang tidak ada antibodinya ditutupi dengan reagen blocking. B. Plat diinkubasi dengan antibodi yang terkonjugasi dengan enzim, lalu plat dicuci untuk menghilangkan antibodi yang tidak berkaitan. C. Substrat ditambahkan ke dalam plat yang dihasilkan perubahan warna dibaca menggunakan micropleted reader. D. Enzim yang paling banyak digunakan ELISA adalah HRP atau hydrolysis peroksidase dan alkalin fosfat atau AP. Enzim lain digunakan antara lain beta-laktosa dan katalisator. E. Substrat kolorimetri yang dipakai untuk hidrolase peroksida adalah TMB dan OPD. Dan pemilihan substrat tergantung pada sensitivitas pengujian yang diperlukan dan instrumen yang tersedia untuk mendeteksi sinyal spektrofotometer, fluorometer, atau luminometer. Berikutnya adalah cara kerja ELISA secara lab. Yang pertama adalah
Nyalakan penstabil daya, terus nyalakan UPS atau cadangan baterai tambahan, hubungkan ELISA, reader pada sumber listrik. Yang selanjutnya adalah reader berbook atau software ELISA render Gen 5. Terus mesin ELISA-nya dinyalakan dengan tombol power on yang berada di sebelah kiri mesin. Berbeda mesinnya, dilihat saja manual booknya. Tunggu hingga mesin ELISA menampilkan tulisan ready pada display. F. Buka penutup letak platelet ELISA. Tutup kembali dengan penutup tempat sampel, lalu buka software Gen notebook yang telah terhubung dengan mesin. Yang terakhir atur panjang gelombang, lalu menunggu dibaca. Pembacaan selesai, yaitu hasil pembacaan berupa dokumen folder yang berada pada software Gen 5 ELISA tadi. Lalu buka kembali sampel yang telah dianalisa dan tutup kembali pada tempatnya. Matikan mesin ELISA menggunakan tombol power off tadi. Itulah cara-cara menggunakan ELISA pada analisis di lab. Baik, selanjutnya ada spesimen dan persiapan spesimen yang digunakan. Spesimen yang pertama adalah spesimen serum. Spesimen serum digunakan untuk mendeteksi antibodi atau antigen tertentu dalam darah. Contoh paling umum adalah ELISA untuk mendeteksi antibodi HIV dalam serum. Yang kedua ada spesimen plasma. Plasma darah seperti serum digunakan dalam ELISA untuk mendeteksi antibodi atau antigen dalam darah. Perbedaannya adalah plasma mengandung faktor pembekuan yang belum dihilangkan. Yang ketiga ada spesimen air liur. ELISA dapat menggunakan spesimen air liur untuk mendeteksi antibodi atau antigen terkait infeksi virus atau bakteri di saluran pernapasan atau mulut. Yang keempat ada spesimen urin. ELISA juga dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan atau konsentrasi substansi tertentu dalam urin, seperti hormon atau zat obat. Yang kelima ada cairan tubuh lainnya. ELISA dapat digunakan untuk menganalisis cairan tubuh lainnya seperti cairan cerebrospinal atau cairan di sekitar otak dan sumsum tulang belakang. Yang ke cairan peritoneal atau cairan di perut, cairan amnion atau cairan di sekitar janin dalam rahim, dan lain-lain. Pemilihan spesimen ELISA tergantung pada jenis analisis yang ingin dilakukan dan zat yang ingin dideteksi. Penting untuk memilih spesimen yang sesuai dan memastikan sampel dikumpulkan dan disimpan dengan benar untuk menjaga keberhasilan dan akurasi hasil ELISA. Selanjutnya ada persiapan spesimen. Yang pertama ada coating. ELISA dimulai dengan proses coating. Pada tahap ini antigen atau antibodi target diimobilisasi pada permukaan sumur mikroflat. Proses imobilisasi ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pada proses imobilisasi secara langsung atau coating, antigen atau antibodi diimobilisasi dalam 96 well polystyrene plate. Yang kedua ada plate blocking. Setelah tahap coating lalu dilanjutkan dengan tahap blocking, di mana bagian yang tidak ada antibodi atau antigen ditutupi dengan reagen blocking. Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah penempelan protein non-target pada permukaan sumur mikroflat. Oleh karena itu, pada tahap ini protein pembatas ditambahkan untuk menutupi permukaan sumur mikroflat yang belum terikat protein. Yang ketiga ada probing atau detection. Pada tahap ini dilakukan penambahan antigen atau antibodi spesifik yang telah terkonjugasi dengan enzim sehingga dapat mengenali antigen atau antibodi dalam sampel. Terdapat dua jenis enzim yang biasa dikonjugasikan dengan antibodi, yaitu alkalin fosfatase atau AP dan horseradis peroksidase HRV. Enzim AP memiliki berat molekul sebesar 140 kDa,
sehingga sulit dikonjugasikan dalam jumlah banyak. Plat diinkubasi dengan antibodi yang terkonjugasi dengan enzim. Lalu plat dicuci untuk menghilangkan antibodi yang tidak berikatan. Yang keempat ada signal measurement. Tahap ini diawali dengan penambahan substrat ke dalam sumur mikroflat. Substrat yang digunakan berupa senyawa kromogenik. Penggunaan senyawa kromogenik sebagai substrat memiliki keunggulan antara lain perubahan warna yang kuat, pengikatan antara enzim dan substrat kuat, dan memiliki hubungan linier antara intensitas dan enzim. Substrat yang ditambahkan ke dalam plat yang akan menghasilkan perubahan warna lalu dibaca menggunakan microflat reader. Label enzim yang paling banyak digunakan dalam ELISA adalah horseradius peroxidase atau HRV dan alkalin fosfatase atau AP. Dan pemilihan substrat tersebut tergantung pada sensitivitas pengujian yang diperlukan dan instrumen yang tersedia untuk deteksi sinyal seperti spektrofotometer dan masih banyak lagi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian dari alat ELISA. Yang pertama ada plat ELISA. Sebagian besar plat yang digunakan dalam ELISA adalah polistiren atau turunan dari polistiren yang diperoleh dengan modifikasi kimia atau iradiasi permukaan. Konfigurasi yang paling umum adalah 96 sumur yang disusun dalam 8 baris dan 12 kolom. Setiap sumur menampung sekitar 350 mikroliter volume dengan luas internal sekitar 2,5 cm3. Baru-baru ini 384 sumur dan 1536 plat sumur telah dikembangkan dengan dimensi keseluruhan yang sama dengan plat 96 sumur tradisional. Yang kedua ada pipet ELISA. Pipet ELISA ini memiliki saluran tunggal, volumenya tetap dan volume yang dapat disesuaikan. Yang ketiga ada sistem pencucian ELISA. Pada sistem pencucian ELISA ini ada yang manual yang mencuci satu baris atau kolom sekaligus. Ada sistem semi otomatis yang menangani satu strip atau plat dalam satu waktu dan sistem yang sepenuhnya otomatis yang dapat memproses banyak plat. Yang keempat ada sistem pembaca ELISA. Pada sistem pembaca plat ELISA ini ada pembaca yang membaca satu baris atau satu persatu, ada pembaca semi otomatis yang membaca satu piring pada satu waktu, dan ada juga sistem yang sepenuhnya otomatis yang dapat memproses banyak plat secara bersamaan. Yang kelima ada kit ELISA. Sebagian besar kit ini dibuat berdasarkan prinsip sandwich ELISA. Dalam kit ELISA disediakan sepasang antibodi penangkap dan antibodi pendeteksi. Antibodi penangkap khusus untuk antigen yang diminati dan antibodi pendeteksi khusus untuk antigen yang diminati dan terkonjugasi dengan HRP atau biotin. Selanjutnya jenis-jenis ELISA. Yang pertama ada direct ELISA. ELISA jenis ini merupakan ELISA yang paling sederhana. ELISA direct hanya menggunakan satu jenis antibodi deteksi yang terkonjugasi dengan enzim. Jenis ini umumnya digunakan untuk menganalisis respon imun terhadap suatu antigen tertentu. Yang kedua ada indirect ELISA. ELISA jenis indirect merupakan hasil pengembangan ELISA direct. ELISA indirect menggunakan dua jenis antibodi, yaitu antibodi deteksi yang tidak terkonjugasi dengan enzim atau antibodi primer dan antibodi yang terkonjugasi dengan enzim atau antibodi sekunder. Jenis ini umumnya digunakan untuk menentukan konsentrasi total antibodi pada suatu sampel. Yang ketiga ada sandwich ELISA. Antibodi ini akan berikatan dengan antigen target, kemudian diikatkan kembali dengan antibodi secara direct dan indirect, sehingga bentuknya seperti sandwich. Jenis ini umumnya digunakan untuk mengukur konsentrasi antigen dari sampel yang kompleks, seperti hormon dan sitokin. Yang keempat ada kompetitif ELISA. Antigen diimobilisasi pada well plate, lalu ditambahkan antibodi anti-A yang sudah terkonjugasi dengan enzim sebagai inhibitor antigen. Jenis ini umumnya digunakan untuk mengukur konsentrasi
antigen atau antibodi dalam suatu sampel yang konsentrasinya kecil. Kemudian ada kegunaan dan aplikasi ELISA. Kegunaan ELISA salah satunya adalah untuk mendeteksi dan mengukur antibodi, termasuk antibodi terhadap infeksi bakteri, virus, atau jamur. Contoh infeksi bakteri yaitu ada penyakit Lyme, brucellosis, dan sifilis. Kemudian contoh infeksi virus yaitu ada HIV, hepatitis A, B, dan C. Kemudian contoh infeksi jamur yaitu ada infeksi jamur Candida. Kemudian ada autoantibody. Autoantibody adalah antibodi yang digunakan sistem kekebalan untuk menghancurkan sel Anda sendiri. Kemudian banyak penyakit autoimun dihasilkan dari serangan autoantibody. Salah satu contohnya yaitu diabetes tipe 1. Tubuh Anda akan mengirimkan autoantibody untuk menghancurkan sel penghasil insulin untuk alasan yang tidak diketahui. Selanjutnya ada kegunaan umum lainnya dari ELISA, yaitu yang pertama ada mendeteksi dan menaikkan kadar hormon seperti human chorionic gonadotropin atau HCG, kemudian hormon perangsang folikel, dan testosteron. Kemudian yang kedua ada melacak wabah penyakit di masyarakat seperti wabah chlamydia atau influenza. Kemudian yang ketiga ada screening donor darah untuk kemungkinan komponen virus seperti HIV. Yang keempat ada mendeteksi pengguna narkoba non-medis seperti adanya amfetamin atau kokain. Kemudian yang kelima ada mendeteksi dan meningkatkan tingkat penandaan tumor. Kemudian yang keenam ada mendeteksi debu dan alergi makanan. Dan yang terakhir ada memeriksa apakah Anda telah menerima vaksin atau kondisi tertentu seperti gondok dan rubella. Kemudian selanjutnya ada aplikasi ELISA. Aplikasi ELISA meliputi yaitu yang pertama pada jenis direct ELISA untuk menganalisis respon imun terhadap suatu antigen tertentu. Kemudian pada jenis indirect ELISA yaitu untuk menentukan konsentrasi total antibodi pada suatu sampel. Yang ketiga yaitu pada jenis sandwich ELISA untuk mengukur konsentrasi antigen atau analit dari sampel yang kompleks atau hormon, sitokin, protein, bakteri, atau virus, atau parasit. Kemudian yang keempat ada pada jenis kompetitif ELISA yaitu untuk mengukur konsentrasi antigen atau antibodi dalam suatu sampel yang konsentrasinya kecil. Kemudian ada deteksi keberadaan patogen penyebab penyakit, contohnya yaitu virus, bakteri, parasit, dan fungi. Kemudian pengujian titer antibodi, dan ada deteksi alergi dalam makanan, kemudian ujian hormon, dan deteksi penandaan tumor. Kemudian yang terakhir ada pengujian obat-obatan dan bahan kimia. Adalah ada kekurangan dan kelebihan ELISA. Pertama ada kekurangan dan kelebihan dari direct ELISA, yaitu kelebihan direct ELISA adalah pemeriksaan ELISA dapat cepat dibandingkan dengan tipe-tipe ELISA lain. Kedua, ada memiliki sedikit kesalahan karena menggunakan reagen yang hanya membutuhkan sedikit tahapan. Yang ketiga, ada pemeriksaan ELISA terbalik karena menganalisis respon imun terhadap antigen. Yang terakhir, keempat, ada hanya menggunakan satu antibodi yang digunakan. Dari ELISA, direct ELISA ini adalah ada mobilisasi antigen kurang efektif sehingga menyebabkan background noise dibandingkan dengan beberapa ELISA lainnya. Yang kedua, ada kekurangan fleksibel karena masing-masing target protein memerlukan antibodi primer terkonjugasi spesifik. Ketiga, tidak ada amplifikasi sinyal yang dapat menurunkan sensitivitas assay. Yang keempat, yang terakhir, ketika serum digunakan sebagai sumber antigen uji, semua protein sampel uji dapat menempel pada sumber platelet sehingga konsentrasi sedikit dalam serum. Selanjutnya adalah indirect ELISA, yaitu ada kelebihannya yaitu metode ELISA secara tidak langsung memiliki sensitivitas tinggi karena lebih dari satu antibodi. Yang kedua, pemeriksaan ELISA
tidak berlangsung, lebih fleksibel karena antibodi primer berbeda. Yang ketiga, indirect ELISA ada lebih ekonomis dibanding ELISA direct karena dibutuhkan sedikit antibodi. Keempat, pemeriksaan ELISA terbalik menentukan konsentrasi antibodi total pada sampel. Yang kelima, lebih dari satu antibodi berlabel terkait per molekul antigen. Kekurangannya yaitu prosedur lebih panjang jika dibanding ELISA yang lainnya. Bisa mungkin timbulnya background noise apabila terjadi cross reaktif. Ketiga, menyebabkan sinyal non-spesifik karena reaksi silang yang dapat ditimbulkan oleh antibodi sekunder. Selanjutnya ada sandwich ELISA. Pertama adalah kelebihan sandwich ELISA adalah metode ini memiliki sensitivitas tinggi 2-5 kali lebih sensitif dibanding ELISA direct dan indirect. Yang kedua, pemeriksaan ELISA ini lebih fleksibel karena terdeteksi secara langsung atau tidaknya. Yang ketiga, metode ELISA ini memiliki karena antibodi ikut serta dalam perangkap pendeteksi. Yang keempat adalah pemeriksaan ELISA yang terbalik untuk menganalisis sampel yang kompleks karena agen tidak perlukan dilakukan pengukurannya. Kekurangan dari sandwich ELISA adalah optimalisasi antibodi dapat dilakukan cross reaktif. Yang kedua, membutuhkan ELISA kit terstandar dan teruji. Yang ketiga, antigen harus memiliki lebih dari 2 pengikat antibodi. Terakhir yang keempat ada kuantitatif ELISA, yaitu kelebihannya tes ini dilakukan umumnya pada satu tes dan tidak dilakukan dengan plate mikrotiter. Dan kedua, prosedurnya lebih rumit dari beberapa ELISA yang di atas. Yang kekurangannya itu kurang sensitif terhadap pengincaran sampel matriks. Yang kedua, lebih sedikit variabelnya antara sampel duplikat dan pengujian. Ketiga, tidak diperlakukannya pemrosesan sampel atau sampel tidak murni dapat digunakan.